Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masito SPD, mahasiswi PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 PPKN LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan best practice saya dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun lokasi best practice saya yaitu di MTS Jamiatul Ulum, Demangan Setonorejo, Keras, Kediri, yang telah dilaksanakan PPL 1 tanggal 14 Juni 2023 dan PPL 2 tanggal 4 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kedua, mengoptimalkan penggunaan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik. Yang ketiga, dengan metode project-based learning, peserta didik dapat berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan kreatif sesuai keterampilan C4 dan kebutuhan abad 21. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Peserta didik tidak suka cara mengajar gurunya yang terkesan teacher center. Pembelajaran masih bersifat monoton, menerapkan metode konvensional, ceramah tanpa media yang menarik. Peserta didik kurang tertarik dengan pembelajaran PPKN. Kemampuan berpikir kritis masih rendah. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam penguasaan TIK dalam pembelajaran. Mengapa penting dibagikan? Praktek ini penting dibagikan karena terbukti dalam pembelajaran dengan model project-based learning menunjukkan peserta didik dapat lebih berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, dan kreatif. 2. Mengajak dan memotivasi guru untuk mulai menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student center, dan mengintegrasikan dengan TPAJK dan keterampilan C4, critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration, dengan tujuan untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna bagi peserta didik. Peran dan tanggung jawab penulis pada praktek ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran bagi siswa. Artinya, guru juga bisa belajar dari aktivitas pembelajaran siswa. Sebagai seorang guru, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk terus berinovasi, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Tantangan. Yang menjadi tantangan yang pertama, kesiapan peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran PJBL. Kedua, peserta didik belum memahami langkah-langkah PJBL. Ketiga, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keempat, belum dapat memanfaatkan teknologi dengan tepat. Yang kelima, belum terampil dalam mengintegrasikan TPAJK dan keterampilan C4 dalam pembelajaran. Dari tantangan yang ada, guru dituntut untuk bisa melalui dan menyelesaikan permasalahan dengan media dan model pembelajaran yang inovatif sesuai kebutuhan siswa, kesesuaian materi, dan kebutuhan abad 21. Siapa yang terlibat? Adapun yang terlibat, yang pertama itu kepala madrasah sebagai penanggung jawab terlaksananya proses pembelajaran. Kedua, guru praktik sebagai fasilitator pelaksana pembelajaran. Yang ketiga, Wakasarpras yang menyiapkan sarana penunjang dalam pembelajaran. Yang keempat, teman sejawat yang membantu terlaksananya proses pembelajaran. Yang kelima, peserta didik sebagai objek dalam proses pembelajaran. Yang keenam, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses rancangan pembelajaran.
Yang terakhir, kameramen yang membuat video pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang digunakan adalah model PJBL. Yang kedua, media yang digunakan oleh guru adalah berbasis digital dengan mengintegrasikan TPACK. Yang ketiga, pembelajaran berkelompok untuk melatih kolaborasi dan komunikasi antar siswa, serta untuk membangun relasi antar siswa. Strategi yang digunakan. 1. Menerapkan saintifik yang terintegrasi dengan TPACK dan keterampilan C4 sesuai kebutuhan abad 21. 2. Menggunakan model pembelajaran PJBL dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan proyek. 3. Pemilihan media yang tepat dan menarik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik menggunakan video, gambar-gambar, PPT, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Bagaimana prosesnya? Jadi proses yang dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah PJBL antara lain: yang pertama, menentukan pertanyaan masalah utama, yaitu dengan melihat video, gambar-gambar, PPT, bahan ajar, kemudian siswa mengamati dan menganalisis. Kedua, menyusun proyek, yaitu dengan membentuk siswa dalam kelompok diskusi dan membimbing mengerjakan LKPD. 3. Menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik menyusun jadwal pembuatan proyek, proses wawancara, menyusun hasil dan presentasi hasil. 4. Memonitor kemajuan proyek. Membimbing peserta didik membuat laporan dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. 5. Menyelesaikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Peserta didik menyajikan hasil dengan presentasi kelompok dengan menunjukkan hasil proyeknya dan kelompok lain menanggapi dan memberi saran. Yang keenam, mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Peserta didik menyajikan informasi secara lisan, melakukan refleksi dan evaluasi bersama gurunya, menyimpulkan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan. Guru sebagai sumber daya manusia yang merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang perlu disiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, laptop, speaker, jaringan internet. Faktor keberhasilan. Adapun faktor keberhasilan, yang pertama, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran. Kedua, kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran. Ketiga, kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran. Keempat, kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, dukungan dari kepala madrasah dan teman sejawat yang turut membantu. Refleksi hasil. Peserta didik sebagian besar mulai antusias dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat saat penyelesaian proyek secara berkelompok. Ada perubahan perilaku belajar, yaitu kemampuan berkolaborasi dan cara berkomunikasi siswa dalam kelompok sudah terlihat aktif. Relasi antar teman mulai terjalin dengan baik. Kemampuan menyampaikan gagasan atau ide mulai baik. Dari penerapan model pembelajaran PJBL, pada awalnya siswa masih bingung, tetapi setelah pembelajaran, siswa mulai bisa bekerja kelompok, mengerjakan tes formatif, dan mengerjakan LKPD, berdiskusi, merencanakan proyek, dan berusaha menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning dan yang dipadukan dengan metode pembelajaran, diskusi, presentasi produk poster, tanya jawab, serta ditunjang dengan media pembelajaran yang berbasis TPACK dan keterampilan C4, menunjukkan bahwa peserta didik terlihat lebih aktif dan menunjukkan motivasi belajar yang tinggi ketika di kelas.
Hal ini dikarenakan model dan media pembelajaran oleh guru lebih variatif, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Terima kasih.